Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novelis Ramadhani. Nah, jadi balik lagi sama saya di sini. Halo semuanya. Pernah nggak sih kita ngerasa pas lagi maju presentasi di depan kelas, audiens atau teman-teman kita malah sibuk sendiri, ada yang main HP, ngobrol sana sini, atau bahkan tidur gitu. Jujur, saya dulu sering banget ngalamin hal-hal yang kayak gitu. Saya mikir, kok mereka nggak dengerin saya ya, padahal materi saya yang saya berikan tuh, wah ini bagus buat mereka, ibaratnya daging lah gitu. Nah, ternyata nih setelah saya pelajari lebih lanjut tentang komunikasi efektif, masalahnya tuh bukan di materinya, tapi di bagaimana cara kita menyampaikannya. Karena pada dasarnya presentasi itu adalah proses penyampaian pesan dengan tujuan tertentu, bukan sekedar baca slide. Dan inti dari presentasi itu adalah komunikasi gitu. Jadi kalau komunikasinya nggak nyampe ya percuma gitu. Nah, dulu saya sering banget nih kejebak di dua jenis presentasi yang salah. Yang pertama, saya pernah jadi tipe pembaca naskah atau manuskrip. Nah, jadi saya maju ke depan, bawa kertas, cuma nunduk baca PPT ya udah terus-terusan gitu. Hasilnya kaku banget kan, dan bikin teman-teman tuh kadang ngerasa bosen gitu. Nah, terus saya coba cara kedua, saya hafalin semua teksnya atau memoritir gitu. Awalnya kerasa keren, tapi pas di tengah jalan kita tuh kadang sering lupa gitu, satu kata atau beberapa kata. Nah, itu kayak blank gitu, jadi itu hal yang wajar gitu. Jadi bingung kita mau ngomong apa, dan presentasinya jadinya berantakan. Nah, dari situ saya belajar jenis presentasi yang paling baik untuk kita mahasiswa itu adalah extempore. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi saya tetap persiapan materi dengan matang, tapi pas ngomong saya nggak ngafalin perkata per kata. Saya pakai bahasa sendiri secara natural. Jadi bikin kita tuh lebih menguasai panggung dan bisa kontak mata sama audiensnya gitu. Nah, kemudian supaya bisa presentasi extempore ini yang keren, nah saya selalu pegang 3 kunci utama. Nah, baik itu presentasi formal di depan dosen maupun informal gitu. Pertama, kontennya kita nih harus terstruktur gini. Jadi kita nggak mau kan asal ngomong. Jadi pastikan dulu nih pembukaan kita tuh sopan dan menarik. Isi materinya tuh runtut dan penutupnya berisi rangkuman yang jelas. Tujuannya biar pesan kita tuh tersampaikan dengan jelas dan audiens tuh bakal paham. Nah, kedua, gaya komunikasi. Ini yang seharusnya kita sering latih gitu. Jadi dari saya sendiri, saya berusaha pakai bahasa tubuh yang positif dan intonasi suara yang jelas, nggak datar-datar aja gitu. Jadi kalau presentasinya formal, saya juga pastiin pakaian kita itu rapi dan bahasanya tuh formal gitu. Ketiga, interaksi dengan audiens. Jadi kita kan nggak mau nih kita ngomong sendiri. Jadi saya itu biasanya bakal buka diskusi atau tanya pendapat ke audiens di tengah presentasi. Nah, kalau suasananya pas, saya selipin sedikit humor biar nggak tegang gitu. Jadi interaksi ini penting biar kita tuh nggak ngantuk dan audiens itu merasa dilibatkan gitu. Nah, kemudian jadi untuk teman-teman ini tujuan kita presentasi itu bukan cuma gugurin kewajiban tugas, tetapi tujuannya adalah mempengaruhi audiens. Jadi bagaimana audiens itu bisa nangkap gitu materi apa yang kita bawakan gitu. Kita pengen audiens itu ngerti, setuju atau bahkan tergerak sama materi yang kita bawakan gitu. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita ubah cara presentasi kita. Jangan lagi jadi robot pembaca slide, tetapi latih gaya bicaranya, ajak audiens itu buat aktif terlibat dalam presentasi kita. Nah, jadi itu adalah sedikit sharing tips presentasi dari saya. Semoga bermanfaat buat tugas-tugas kita selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.